kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita coba kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bacaan Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55 dengan judul Belajar dari kisah Yakub dengan Laban, Tuhan turut bekerja. Mari kakak-kakak, sebelum kita mulai persiapan kita, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anakmu yang mau melakukan bersama-sama persiapan guru sekolah minggu. Bapa kiranya berkati dan bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mulai dengan mendengarkan penjelasan bahan Alkitab dari Kak Pendeta Hendra. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas kisah dalam Kejadian 31 ayat 1 sampai dengan 55. Kita siapkan bacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita semua. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Ya, kita akan menyimak ini pembacaan yang cukup panjang 1 sampai dengan 55. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau waris kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkanlah anak-anaknya dan istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aran, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia mendapat menyusul di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam
suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah, ayahmu, telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati aku panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang ditergam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan itu anakku dan anak-anak laki-laki itu cucuku dan ternak itu ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya ia menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yagar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan,
Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan bersama-sama menyampaikan kisah antara Yakub dan Laban. Ini sebuah kisah yang lompatnya cukup jauh karena minggu sebelumnya kita bersama-sama berbagi kisah penggenapan janji Tuhan terhadap Abraham dengan lahirnya Ishak, lalu kisah Ishak ditutup dan langsung kita akan masuk ke Laban dan kisah ke Yakub maksud saya, dan ini langsung pindah ke peristiwa Yakub sudah bersama-sama dengan Laban. Jadi ada banyak sekali episode kehidupan Yakub yang kita skip dan kita langsung berpindah kepada satu bagian kisah kehidupan Laban. Kalau kakak-kakak pada tahun-tahun sebelumnya, adik-adik di kelas-kelas lain juga sudah mendengar kisah-kisah tentang Yakub, bagaimana dia merenggut hak kesulungan dari Esau, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang Yakub, termasuk juga ia bermimpi melihat dan ada tangga yang sampai ke surga ketika ia ada di Betel, dan ini adalah kisah selanjutnya ketika ia sudah mendapatkan Lea, Rahel, dan sudah punya banyak sekali ternak. Nah, kisah ini diawali dengan sebuah kisah di mana anak-anak dari Laban mulai merasa ada sesuatu yang kok Yakub semakin hari semakin banyak kekayaannya. Nah, anak-anak Yakub ini berkata, anak-anak Laban ini berkata bahwa Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Jadi merasa bahwa Yakub mencurangi ayahnya. Dan ayahnya ternyata menyetujuinya juga gitu. Makanya ayat kedua disebutkan muka Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepada Yakub. Dan ini perasaan dicurangi ini begitu kuat sekali karena Yakub semakin hari semakin banyak sekali. Karena peristiwa sebelumnya itu kisah di mana Yakub menuntut upah dan ternyata upahnya diberikan dengan sebuah proses di mana kalau ada domba yang lahir dan ada berbintik-bintik, bercoreng-coreng, maka itu disisihkan untuk Yakub. Ternyata proses itu pun setiap kali lahir bercoreng-coreng, setiap kali lahir berbintik-bintik, sesuai dengan apa yang menjadi jatahnya Yakub. Tuhan memang berperkara untuk Yakub sehingga ia mendapatkan kekayaan dari Laban. Walaupun proses kelahiran itu kan, waduh, di luar kemampuan manusia ya. Walaupun ada usaha Yakub, tapi semua itu ditentukan dengan proses yang sangat sedikit sekali bisa dijamah oleh karya-karya manusia pada zaman itu ya. Ternyata Yakub semakin hari semakin diberkati, dan itu yang membuat Laban dan juga anak-anak laki-lakinya merasa kok kayaknya Yakub ada melakukan kecurangan deh ya, dan seterusnya. Dan lalu sebenarnya siapa yang curang ini ya? Kalau kita melihat diskusi antara Yakub dengan istri-istrinya, maka Yakub merasa ia yang justru dicurangi. Ayah dari Lea dan Rahel ini berlaku curang karena telah 10 kali mengubah upahku. Dia juga pernah dicurangi ketika mau mengambil Rahel. Ia mendapatkan Lea dulu, 14 tahun dia harus memperjuangkannya. Lalu dia harus bekerja begitu lama. Jadi ada banyak sekali kecurangan-kecurangan. Dan disebutkan kisah di mana proses Tuhan memberikan kekayaan pada Yakub itu begitu luar biasa. Dalam ayat ke-8 diangkat kembali, dijelaskan oleh Yakub kepada istri-istrinya tentang
kambing yang berbintik-bintik atau bercoreng-coreng itu. Kalau kakak melihat kisahnya, kita akan tahu kisah ini ya. Tapi Tuhan sendiri mengambil ternak-ternak itu dan memberikannya kepada Yakub. Jadi proses ini sangat murni. Benar-benar Tuhan memberkati Yakub. Tuhan turut bekerja untuk memberikan segala sesuatu kepada Yakub. Dan inilah bukti bahwa Tuhan menyertai Yakub. Dan sekali lagi Tuhan juga terus memberikan penyertaan itu ketika ada rencana bahwa anak-anaknya ini merasa bahwa ada kecurangan dan mungkin akan ada rencana-rencana lain, ya ini Laban dan juga anak-anaknya pasti merencanakan sesuatu karena mereka merasa dicurangi, pasti ada banyak hal lainnya yang bisa dilakukan, bisa terjadi ya. Dan Allah lalu mengatakan sesuatu kepada Yakub, dan Allah memperkenalkan diri kepada Yakub tentang dirinya. Akulah Allah yang di Betel. Saudara, peristiwa di Betel itu tentang Yakub sekali lagi memberikan ikrar bahwa ia akan terus menyembah kepada Allah dalam sebuah mimpi ketika ia tertidur dengan beralaskan bantal batu itu, yang ada tangga ke langit, di mana dia lalu berjumpa dengan Allah dan mengikrarkan akan terus ikut Allah. Dan inilah yang kembali diperkenalkan oleh Allah kepada diri Yakub, dan Yakub diyakinkan sebenarnya melalui peristiwa-peristiwa banyak hal yang terjadi, peristiwa yang juga mungkin mengancam dirinya setelah nanti anak-anaknya dan Laban merasa bahwa ia dicurangi, tetapi Tuhan menegaskan, ini aku loh, Allah yang di Betel itu. Maka Tuhan memberikan petunjuk, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Tuhan memberi keyakinan dan memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Yakub. Dan kisah ini lalu diresponi oleh Rahel dan Lea, dan ternyata mereka juga merasa bahwa mereka udah gak punya apa-apa gitu ya. Dalam ayat yang ke-14, 15, dan 16 terlihat sekali bahwa pola relasi Lea dengan ayahnya ini langsung terputus karena relasi harta benda ya, berdasarkan pada materi. Kami udah gak punya warisan lagi kok. Mereka, ayah kami juga sudah menjual kami, bahkan apa-apa yang sudah didapat dari penjualan kami itu juga tidak dihabiskannya. Ya, semuanya udah berdasarkan pada relasi pada materi ini. Dan mungkin saja Lea dan Rahel juga merasa kecewa sekali dengan ayah mereka dan memilih pergi bersama dengan suaminya, yaitu Yakub ya. Dan kisah ini lalu berlanjut dalam proses ketika Yakub mendapatkan kesempatan untuk pergi. Peristiwa itu diawali dengan Laban sedang mengunting bulu domba miliknya. Ya, mungkin biasanya dibantuin oleh Yakub, sekarang nggak ada Yakub, dan dia lalu turun tangan untuk melakukan bagiannya. Dan sebenarnya proses mengunting bulu domba itu sebuah gambaran sukacita besar, menghitung jumlah domba, mengambil hasil dari domba itu. Aduh, itu suasana yang menggembirakan bagi para peternak. Dan nampaknya Laban sedang dalam situasi yang sangat menggembirakan, mungkin juga diwarnai dengan pesta, dengan para pegawai-pegawainya. Dan di momen itu menjadi momen yang tepat di mana Yakub bisa kabur, bisa lari. Dan sebelum lari, ternyata Rahel mencuri terafim ayahnya. Terafim itu adalah sebuah patung dewa yang menandakan bahwa Laban dan keluarganya menyembah dewa-dewa. Ia bukan hanya fokus pada materi, tapi juga menyembah banyak dewa. Dan apa ya tujuan Rahel mengambil terafim ini? Mungkin saja dia ingin supaya karena dewanya diambil, maka Laban tidak bisa bertanya kepada dewanya di manakah Yakub ya. Atau mungkin karena terafim itu juga adalah sebuah patung dengan kualitas materi atau harga yang cukup mahal pasti ya, mungkin dari perunggu atau emas atau perak dan lainnya. Dan itu dicuri. Tapi kalau itu, kenapa alasan dia mengambil karena materi itu nggak dibarengi juga dia mengambil harta-harta ayah-ayahnya yang lain begitu? Mungkin juga Rahel merasa bahwa mencuri terafim ini bisa membuat dia ada proteksi karena dewa ayahnya itu bersama dengan dia gitu. Nah, kita nggak mendapatkan jawaban atas situasi ini pada bacaan kita. Yang pasti ayat selanjutnya Laban mencari terafimnya itu. Jadi itu sangat penting bagi Laban, dan Laban merasa bahwa dewa itu penting. Jadi kita melihat Laban menyembah banyak dewa. Dan kita melihat nanti bagaimana sebenarnya Laban juga
mengenal Allah Israel. Nah, dalam peristiwa ini lalu Laban mengejarnya dan ternyata Tuhan juga datang kepada Laban. Dalam sebuah mimpi Tuhan menyatakan sesuatu kepada Laban. Jadi terlihat sekali bahwa Tuhan nggak hanya menunjukkan sesuatu via mimpi kepada Yakub, tapi juga kepada Laban. Jadi Tuhan tuh bekerja dengan berbagai cara untuk menunjukkan keberpihakannya kepada Yakub. Nah, ini yang menarik sekali ya. Dan dalam bacaan kita disebutkan, lalu akhirnya mm, Laban menjumpai Yakub dan ternyata dalam diskusi pembuka pembicaraan Laban dengan Yakub diperlihatkan bahwa sesungguhnya Laban juga kenal Allahnya Yakub. Bahkan di ayat 29 dikatakan, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jadi Laban mengenal Allah Ishak ini. Jadi bukan hanya dia menyembah dewa-dewa yang tadi terafimnya diambil anaknya, Rahel, tapi juga dia tahu kenal dengan ayahnya Yakub ini ya. Dan ternyata Laban juga tunduk kepada ayahnya Yakub ketika dia mengatakan jangan kamu mengata-ngatai dan dia menuruti ya. Jadi ada perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidupnya Yakub via Laban sekalipun. Akhirnya kisah kita ditutup dengan kesepakatan antara mereka ya, kesepakatan antara Laban dan Yakub dan mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu setelah Laban ditunjukkan oleh Yakub tentang betapa Tuhan itu berpihak padanya. Begitu banyak sekali hal yang terjadi, tapi Tuhan tetap berpihak padanya. Kakak-kakak yang terkasih, kisah Laban dengan Yakub ini memberikan banyak pesan pada kita. Pertama, penggenapan janji Tuhan bukan selalu dengan cara yang mudah. Walaupun Tuhan berjanji akan menyertai Yakub, ternyata Yakub harus ditipu berulang-ulang ya dengan Laban, walaupun ini adalah sanak keluarganya juga sebenarnya. Nah, itu sesuatu yang menandakan bahwa penggenapan janji berkat Tuhan tuh akan dilewati mungkin juga dengan cara-cara yang nggak mudah. Tapi Tuhan terus bekerja menyertai umatnya. Dan kisah kita ini menunjukkan itu. Bagaimanapun, bahkan sekalipun lewat proses kelahiran bintik-bintik dan coreng-coreng tadi, soal domba yang akhirnya dimiliki oleh Yakub, Tuhan bekerja juga. Tuhan bekerja mengingatkan Laban via mimpi supaya nggak melakukan yang jahat kepada Yakub, dan seterusnya. Ada banyak karya-karya Tuhan bekerja. Dan yang terpenting adalah Tuhan tuh mau supaya kita mengikuti petunjuknya. Dan terlihat sekali Yakub mengikuti petunjuk walaupun banyak resiko ya. Kabur itu banyak resiko dan banyak hal lainnya. Nah, kita mau mengajak adik-adik mengenal kisah ini di mana Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja kepada setiap adik-adik. Mungkin adik-adik merasa teman-temannya nggak mengasihi dia, bahkan membulinya. Tapi Tuhan terus bekerja untuk melindungi, menyatakan bahwa Tuhan punya rencana masa depan pada adik-adik. Berat mungkin harus menjalani sekolah di mana teman-teman nggak mendukung, bahkan membencinya. Tapi Tuhan selalu menunjukkan keberpihakan sehingga adik-adik tetap dalam perlindungan, bisa sekolah, dan sampai dengan kelak ia akan melihat karya Tuhan menyertainya. Berikan keyakinan itu sehingga adik-adik berani untuk terus ikut Tuhan. Banyak tekanan sebagai anak-anak Kristen di tengah sekolah-sekolah yang mungkin mayoritas teman-temannya adik-adik adalah non-Kristen. Turutilah semua perintah Tuhan untuk terus menjadi anak Kristen dan itu akan menunjukkan bahwa adik-adik percaya pada karya Tuhan yang terus bekerja dalam hidup adik-adik. Selamat untuk menyampaikan pesan ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Ferry Ningsih yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55, belajar dari kisah Yakub dengan Laban, Tuhan turut bekerja. Kita mau mendengarkan Kak Ferry Ningsih yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas balita. Mari silakan Kak Ferry Ningsih. Halo kakak-kakak pendamping sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat senantiasa. Hari ini bersama-sama kita akan mempersiapkan bahan pelajaran, bahan pengajaran untuk anak sekolah minggu kita. Judul pelajaran kita atau tema kita pada hari ini adalah Tuhan turut bekerja. Ambil dari Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Yang menceritakan kisah Yakub dan Laban. Perikop ini memang cukup panjang jika dibaca secara utuh dari Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Tujuan pembelajaran bagi anak balita adalah anak mengetahui kisah Yakub di rumah Laban. Yang kedua, anak dapat menceritakan ulang kisah Yakub di rumah Laban. Bagi anak batita, dua tujuan pembelajaran ini dapat mereka terima ketika kita mampu untuk memperkenalkan tokoh dan peristiwa apa yang terjadi di dalamnya. Tujuan pembelajaran bagi anak balita. 1. Anak mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam situasi Yakub ketika sedang berada di rumah Laban. Peristiwa apa yang terjadi di rumah Laban sehingga anak-anak bisa tahu, oh pada saat itu Yakub ditolong oleh Tuhan. Kedua, anak percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal. Melalui tujuan pembelajaran pertama dan kedua ini, anak tidak hanya melihat peristiwa, tetapi juga melihat bagaimana kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan Yakub. Perikop ini cukup panjang, terdiri dari 55 ayat. Kita bisa menceritakan itu kepada anak batita dan balita tanpa harus mengulangi maknanya, tanpa juga harus mungkin membaca satu perikop utuh, karena akan kesulitan bagi batita dan balita. Dalam perikop ini, kita menceritakan sebuah kisah, sebuah peristiwa yang kita mau perkenalkan kepada anak-anak. Kisah yang hendak diceritakan itu kita ambil poin-poin pentingnya. Apa yang mau kita ceritakan dari sebuah kisah ini? 1. Ada tokoh, ada nama orang. Siapa namanya? Yakub dan Laban. Sehingga kita bisa fokus pada dua tokoh ini. Kedua, apa yang dikerjakan oleh tokoh-tokoh tersebut? Apa yang dilakukan oleh Yakub dan apa yang dilakukan oleh Laban. Apa yang dikerjakan oleh Yakub dan apa yang dikerjakan oleh Laban. Setelah anak tahu ada tokoh dan apa yang mereka kerjakan, lantas yang ketiga adalah apa yang Tuhan lakukan, apa tindakan Tuhan terhadap peristiwa ini, terhadap tokoh-tokoh ini. Nah, tiga hal ini yang akan menjadi poin penting bagi kita ketika kita mau menceritakan kisah tentang Yakub dan Laban. Tokoh, kerjaan, atau karya mereka. Dan yang ketiga adalah apa yang Tuhan lakukan di dalam kisah mereka. Pertama, pengenalan tokoh. Ada dua tokoh yang hendak kita kenalkan di sini. Yang pertama, ada tokoh yang bernama Bapak Yakub, dan yang kedua, ada tokoh bernama Bapak Laban. Ketika kakak pendamping menceritakan kisah ini, Bapak
kakak pendamping bisa saja menggunakan metode role play dengan memperlihatkan diri sebagai Bapak Yakub. Atau kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, maka kakak pendamping bisa juga memperlihatkan gambar. Gambar ada seorang tokoh yang bernama Bapak Yakub. Sehingga anak tahu, oh hari ini kita belajar tentang tokoh, tentang seorang tokoh yang melakukan apa, siapa dia. Nah, Bapak Yakub dalam kisah Yakub dan Laban ini diceritakan sebagai orang yang sangat rajin bekerja. Dan Tuhan selalu memberkati apa yang dikerjakan oleh Bapak Yakub. Hasilnya, Bapak Yakub memiliki banyak sekali ternak atau peliharaan. Minta anak-anak untuk menyebutkan hewan apa saja kira-kira yang Bapak Yakub miliki. Kakak pendamping bisa saja membawa gambar ternak-ternak tersebut. Minta anak-anak untuk menirukan suara hewan-hewan tersebut atau minta anak untuk menyebutkan apa nama hewan tersebut. Bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, bisa kuda, bisa onta, dan sebagainya. Kenalan tokoh yang kedua adalah Bapak Laban. Jadi setelah diperkenalkan ada tokoh bernama Yakub atau kakak pendamping memperkenalkan diri sebagai saya adalah Bapak Yakub, maka akan ada tokoh lain lagi, yaitu Bapak Laban. Siapa dia? Bapak Laban itu diperkenalkan sebagai orang yang dahulu punya tanah yang luas, ternak yang banyak sekali. Sehingga Bapak Laban ini minta tolong sama Bapak Yakub agar mau bekerja untuknya, untuk memelihara ternak dan tanahnya. Meski akhirnya apa yang dikerjakan Bapak Yakub ternyata menghasilkan hasil yang lebih banyak, hasil yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa memperlihatkan, oh ini loh ada tokoh lain selain Bapak Yakub, yaitu Bapak Laban. Anak punya pembanding. Anak melihat, oh ada dua orang tokoh, oh ada dua orang yang diperkenalkan kepada mereka. Yang satu namanya Yakub, yang satu namanya Laban. Setelah memperkenalkan tokoh-tokoh tersebut, kita mulai masuk pada sebuah peristiwanya. Apa peristiwa yang paling ingin kita ceritakan dalam kisah ini? Yaitu peristiwa ketika Bapak Yakub mau pulang ke kampung halamannya. Karena ia sudah merasa lama tinggal di tempat Bapak Laban. Dan dia juga merasa bahwa sudah saatnya ia pulang kembali ke kampung halamannya. Bapak Yakub merasa sudah cukup lama bekerja. Sayangnya, Bapak Laban tidak mau mereka pergi. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi perbedaan pendapat. Bapak Laban tidak mau, tapi Bapak Yakub mau. Hingga akhirnya terjadilah kesepakatan. Kesepakatan itulah yang kita sampaikan kepada anak-anak, meski mungkin bahasa sepakat adalah hal yang sulit diterima. Kita bisa mengolahnya dengan memakai kalimat atau kata yang lebih mudah dimengerti. Bapak Laban akhirnya mengizinkan Bapak Yakub untuk pergi ke kampung halamannya. Meski dengan berat hati, Bapak Laban mengizinkan Bapak Yakub dan keluarganya untuk pergi. Kita sudah memperkenalkan kepada anak-anak yang pertama pengenalan akan tokoh Yakub dan Laban. Kedua, peristiwanya. Peristiwa ketika Yakub hendak meminta izin pulang ke kampung halamannya. Nah, yang ketiga yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak
adalah, lihatlah bagaimana Tuhan selalu bekerja untuk menyatakan kasih dan berkat-Nya kepada Yakub. Apa yang dikerjakan Yakub selalu berhasil. Apa yang dibuat Yakub selalu sukses. Nah, di sini Yakub banyak sekali menerima berkat dari Tuhan. Dan cara Yakub bersyukur kepada Tuhan adalah dengan taat kepada perintah Tuhan. Itu yang kita juga mau ajarkan kepada anak sekolah minggu. Jadi, pada perikop ini penting bagi kita memperkenalkan tokoh, memperkenalkan kisahnya, dan yang ketiga, kasih Tuhan yang dinyatakan kepada Bapak Yakub. Berkat apa yang diterima Bapak Yakub? Ada berkat ternak, tanah yang semakin luas, ternak yang semakin banyak itu jumlahnya setiap hari, setiap waktu semakin bertambah. Dan itu yang membuat Laban sangat menyayangi Yakub karena ia bekerja keras. Tanpa Bapak Laban sadari bahwa itu sebenarnya adalah kasih karunia dan berkat yang Tuhan berikan bagi Yakub. Nah, 3 hal inilah yang penting bagi kita sebagai kakak sekolah minggu untuk menceritakan kepada anak sekolah minggu kita. Ayat emas untuk Batita terambil dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sedangkan ayat emas untuk Balita adalah Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aktivitas untuk balita. Kita bisa menyiapkan pola hewan ternak seperti kambing, domba, kuda, sapi. Kemudian pola hewan ternak yang masih berbentuk titik-titik itu kita bisa minta kepada anak untuk menghubungkan titik-titik pola hewan tersebut. Sehingga pola tersebut menjadi satu gambar yang utuh dari hewan ternak. Nah, minta anak-anak untuk menghubungkan titik-titik pada pola hewan tersebut dengan memakai spidol agar lebih jelas. Sehingga kakak sekolah minggu perlu mempersiapkan alat tulisnya untuk anak-anak. Atau yang kedua, kakak pendamping bisa menyiapkan pola hewan ternak yang bukan dalam bentuk titik-titik. Nah, minta anak-anak untuk menempelkan kapas atau potongan kertas berwarna, mozaik, agar ditempelkan pada tubuh hewan ternak tersebut. Sehingga tubuh hewan ternak tersebut bisa diwarnai dengan menggunakan kapas atau kertas berwarna atau potongan kertas tersebut. Jadi tidak selalu dengan menggunakan pensil warna, agar mereka juga belajar untuk menempelkan penggerakan tangan mereka. Aktivitas untuk balita. Kakak pendamping bisa menyiapkan kertas yang bertuliskan "Aku bersyukur". Di dalam kertas tersebut terdapat 4 gambar, yaitu ada gambar orang tua, ada gambar makanan, ada gambar teman, dan ada gambar gereja. Atau kalau mau lebih juga tidak apa-apa, artinya ada beberapa gambar. Nah, kemudian minta anak untuk menempelkan kata-kata dari orang tua, makanan, teman, dan gereja pada gambar yang tepat. Jadi, anak-anak diminta untuk menempelkan keterangan di bawah gambar-gambar yang sudah kakak-kakak pendamping siapkan. Atau bisa saja kakak pendamping menambahkan gambar-gambar lainnya yang mengajak anak-anak untuk dapat mensyukuri berkat dari Tuhan. Jadi tidak hanya orang tua, tidak hanya makanan, tidak hanya teman, tidak hanya gereja, tapi bisa ditambahkan dengan minuman kesukaan atau mainan. Nah, di situ minta anak-anak untuk menempelkan kata apa yang paling tepat
untuk menjadi keterangan pada gambar tersebut. Nah, demikian hari ini persiapan untuk kita memberikan pengajaran bagi anak sekolah minggu kita dengan tema hari ini. Karena tema hari ini menceritakan sebuah kisah tentang Yakub dan tentang Laban, diharapkan kita dapat menceritakan kisah ini dengan utuh. Utuh dalam arti tokohnya, kisahnya, dan bagaimana Allah berkarya di dalam kisah mereka, di dalam kisah Yakub dan Laban. Dan agar anak-anak tidak merasa bingung dengan banyak cerita yang kita mau sampaikan, kita bisa fokus pada cerita ini tanpa harus menggunakan ilustrasi cerita yang lainnya. Agar anak dapat fokus dengan tokoh yang kita sampaikan, peristiwa yang kita sampaikan, dan juga pesan dari kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada mereka. Selamat melayani kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Periningsi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Siapa yang akan menyampaikannya? Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55 dengan judul belajar dari kisah Yakub dengan Laban, Tuhan turut bekerja. Kita mau mendengarkan Kak David Kusuma yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak David. Terima kasih Bu Santi dan Pak Hendra. Salam jumpa kembali kakak-kakak sekalian, senang menjumpai Anda. Nah, saya sebelum share berkaitan dengan metode bercerita dalam kisah Yakub dan Laban gitu ya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, dalam tema Tuhan turut bekerja, belajar dari kisah Yakub saat bersama dengan Laban gitu kan ya, kita akan mencoba untuk men-sharingkan apa yang menjadi tujuan dari kisah ini ataupun menceritakan kisah ini. Yang pertama adalah anak mengetahui kisah Yakub di rumah Laban. Yang kedua, anak tahu Tuhan turut bekerja dalam segala situasi ya, saat Yakub bersama dengan Laban. Anak percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi juga. Oleh karena itu perlu kita perhatikan beberapa poin-poin yang berikut ini gitu ya. Ada kata kunci ya. Yang pertama, Laban yang tidak baik kepada Yakub gitu kan. Banyak kecurangan yang Laban lakukan kepada Yakub gitu. Contohnya saat dia mau menikahi Rahel gitu kan ya. Maka 7 tahun yang awal bukan Rahel yang dikasih tapi Lea gitu kan ya. Terus kemudian dia 7 tahun berikutnya baru dia bisa mendapatkan Rahel seperti itu. Terus belum soal upah yang berganti-ganti sampai dia juga tidak diberikan upah gitu ya. Berkaitan juga dengan domba-domba ataupun ternak gitu kan. Itu pun juga banyak hal kecurangan yang dilakukan oleh Laban gitu. Dalam kesemuanya itu gitu ya, Tuhan campur tangan untuk memberkati Yakub. Meskipun Laban curang begitu kan ya, tapi
Tuhan memelihara Yakub sehingga Yakub pun tetap memiliki harta kekayaan yang banyak seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini dalam cerita ataupun perikop yang kita baca kali ini gitu ya, Tuhan tahu isi hati Yakub dan Tuhan memerintahkan dia untuk pulang ke kampung halamannya gitu. Dan dia tidak langsung pulang gitu kan ya. Dia merundingkan dulu, mempercakapkan dengan istrinya Lea dan Rahel gitu. Dan Lea dan Rahel juga merasakan kecurangan ayahnya gitu ya, seakan-akan mereka dijual begitu aja tanpa diberikan harta atau hak harta waris itu gitu kan ya, sehingga pada saat percakapan itu mereka pun setuju untuk pulang kampung bersama-sama dengan Yakub gitu ya, dan mereka berangkat tanpa sepengetahuan Laban. Tentunya ini membuat Laban marah dan kemudian dia menyusul Daud gitu ya, menyusul Yakub gitu ya, menyusul Yakub. Tetapi sekali lagi Allah campur tangan sehingga pada waktu Laban sudah menjumpai gitu kan ya, hanya dalam waktu 7 hari gitu kan, menjemput ataupun juga menyusul si rombongan Yakub gitu kan. Laban pun di malam hari gitu kan ya diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat terhadap Yakub seperti itu. Nah, oleh karena itu gitu kan ya, saat apa namanya Laban menjumpai Yakub pun gitu kan ya, dia pun juga mengingat-ingat gitu ya, apa yang dikatakan oleh Allah gitu ya, bahwa Allah melindungi dan menjagai si Yakub ini sehingga tidak terjadi hal yang membuat Yakub menjadi apa ya, mengalami celaka seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya mereka menyepakati sebuah tugu peringatan untuk tidak saling mengganggu lagi seperti itu. Dan si Yakub pun bisa pulang bersama-sama dengan keluarga besarnya gitu. Dan Laban pun kembali ke tempat tinggalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu usulan untuk alur kelas kecil dengan tujuan anak tahu Tuhan turut bekerja dalam kehidupan Yakub saat bersama Laban. Yang pertama, kita akan ngomong atau menceritakan alurnya Yakub mendengarkan pembicaraan anak Laban dengan Laban gitu ya. Yakub ya, Yakub berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh pulang kampung gitu kan ya. Percakapan dengan istri-istrinya dan bagaimana sebenarnya Tuhan yang campur tangan atas segala sesuatunya sehingga dia kaya akan kambing dan domba itu ya. Ya, itu yang perlu di bold line gitu ya, bahwa apa, Tuhan campur tangan di situ gitu ya. Tuhan apa namanya memelihara si Yakub seperti itu. Dan Yakub pun akhirnya pulang ke kampung halaman tanpa memberitahukan Laban. Terus Laban mengejar Yakub, tapi Tuhan juga tetap di saat itu pun Tuhan juga campur tangan. Tuhan juga ikut mengingatkan si Laban gitu ya, sehingga Laban tidak berani bertindak berlebihan kepada Yakub. Tuhan kembali campur tangan menolong Yakub. Itu aja untuk alur kelas kecil. Kreasi dalam penyampaiannya dengan gambar yang pertama ini ya. Ini saya juga sudah share di foldernya ya, satu folder itu gitu ya. Jadi gambarnya bisa diambil gitu kan ya. Nah, ini ya. Ini kembali akhirnya gitu. Terus dengan acak kata gitu kan ya. Nah, acak kata itu misalnya gini. Nah, ini Deng Menar. Oh, nanti ini kakak-kakak tulis di karton, terus ditempel-tempel di tembok begitu. Nah, apa sih Deng Menar? Sebenarnya kakak-kakak ingin bercerita tentang ini. Yakub mendengar pembicaraan anak-anak Laban dengan Laban begitu. Mendengar itu diacak begitu kan ya. Terus kemudian Nuhat. Wow, apa ini ya Nuhat gitu kan ya. Yusuf berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh pulang kampung gitu kan. Terus Purcam Gantan. Apa itu? Nah, ini percakapan dengan istri-istrinya, bagaimana sebenarnya Tuhan yang campur tangan atas segala sesuatu sehingga dia kaya kambing domba itu. Terus Langpu Pungkam. Wah, ini Yakub pulang kampung tahu memberitahukan Laban. Terus Jargenme nih. Nah, ini Laban mengejar Yakub gitu ya, tapi Tuhan campur tangan juga saat Laban menemukan Yakub gitu ya. Long me ya, long on me. Ya, long on me itu Tuhan kembali campur tangan menolong Yakub seperti itu ya kakak-kakak. Nah, ini bisa juga ditempel seperti ini layoutnya ya.
tempel di tembok kiri kanan begitu kan. Ini berurut. Kalau yang ini berurut begitu. Kalau yang kelas besar bisa aja tulisannya diacak gitu kan ya, sehingga anak-anak lebih sulit untuk menebaknya gitu ya. Kalau ini kita bisa berceritanya mulai dari samping kiri ini gitu ya. Apa ini Deng Menar gitu ya. Oh, nggak tahunya Bapak Yakub mendengar gitu kan ya. Bapak Yakub mendengar anak-anak Laban yang mengadukan dirinya kepada si Laban gitu ya, bahwa dia menguras semua kekayaan ayahnya mereka gitu ya, itu Laban itu gitu. Nah, kemudian Yakub apa? Nuhat. Apa nuhat itu? Memang memahat gitu, bukan ya, tapi Tuhan Yakub berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh Yakub pulang kampung gitu kan ya. Nah, dan seterusnya begitu kakak-kakak sekalian. Itu ya. Nah, terus kemudian metode yang berikutnya adalah metode mewarnai dan bercerita gitu kan ya. Nah, ini anak-anak diminta untuk mewarnai. Kita print gambar-gambar yang akan kita pakai gitu ya. Terus kemudian nanti waktu kakak-kakak ya bercerita misalnya awalnya gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, ada seorang bapak namanya Yakub. Wah, gitu kan. Nah, Yakub ini tinggal bersama Laban. Coba gambar pertama diangkat. Nah, maka anak-anak yang selesai mewarnai gambar pertama, mereka bisa mengangkat dan menunjukkan kepada teman-teman di sekitarnya. Misalnya ini gitu kan ya. Waktu itu Yakub gitu kan ya, diberkati oleh Tuhan. Tuhan campur tangan di sana sehingga meskipun mertuanya ataupun Bapak Laban curang gitu ya, Yakub dapat mendapatkan kekayaan yang banyak atas domba-domba dan dan ternak yang lain. Gitu. Nah, terus kemudian nanti setelah ini selesai gambar kedua. Oh, ini ya. Dan kemudian Yakub bersama istri-istrinya gitu dan keluarganya bersepakat untuk pulang kampung gitu ya. Mereka berangkat bersama-sama. Nah, anak-anak yang pegang nomor 3 diangkat, ditunjukkan gambarnya dengan yang sudah diwarnai gitu. Dan itu akan menolong anak-anak merasa dilibatkan di situ gitu ya. Bukan hanya cuma dengar, tapi hasil warna mereka itu dilihat gitu kan ya, dan dipakai oleh kakaknya untuk menceritakan itu seperti itu. Begitu ya. Nah, terus itu yang ketiga gitu ya. Nah, kreasi yang berikutnya adalah dengan gambar dan subtitle. Wah, kita kasih subtitle ya. Sebenarnya mirip-mirip ya gitu ya. Kita kasih gambarnya ini semua gitu kan ya. Terus kita ngomong gitu kan ya. Gambar pertama ini kan ya, wah Yakub waktu itu tinggal di tempat Laban gitu kan. Dan dia mendapatkan istri Lea dan istri Rahel gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah, pada saat itu pada saat kita bercerita gitu kan ya, anak-anak menyimak gitu ya, anak-anak sudah dikasih nih teks-teksnya ini gitu kan, tapi mereka kan nggak tahu teksnya ini untuk gambar yang mana begitu kan. Jadi mereka harus memperhatikan kakak gurunya untuk bercerita. Kalau teksnya itu sama seperti yang yang diceritakan oleh gurunya, dia bisa menempel di situ. Wah, menempel di bawahnya ini. Jadi yang teks-teks ini kakak-kakak dicopotin gitu ya, digunting ataupun dihitemin dulu, terus kita fotokopi yang gambar-gambar ini dulu. Nanti yang teksnya kita print sendiri, terus kemudian anak-anak tinggal menempelkan sesuai dengan gambar yang berdasarkan ceritanya dari kakak-kakaknya gitu ya. Itu ya, gambar untuk anak kecil bisa berurut. Setelah tahu, mereka langsung saja menempel di bawah gambar itu gitu ya, teks ataupun subtitlenya itu. Nah, kalau kelas besar bisa aja gambarnya diacak. Kalau kelas kecil udah deh kita runtutin. Habis dari sini, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, demikian kakak-kakak 4 ide kreasi untuk bercerita. Semoga ini menambah inspirasi. Tidak harus seperti ini, tapi mungkin kakak-kakak dengan adanya ini memunculkan inspirasi baru atau cara bercerita yang baru. Boleh saja kakak-kakak. Itu akan memperkaya kita semua ya. Nah, ayat hafalannya kalau kelas kecil gitu kan ya,
Roma 8 ayat 28a sampai A aja gitu kan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Terus pujiannya Allahku besar dan kuat. Allahku besar dan yang itu loh Kak, tahu ya. Gitu ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Itu ya. Terus kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam, nah gitu ya, dan seterusnya. Itu. Demikian sharing saya untuk kelas kecil ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Hendra atau Kak Santi. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Siapa yang akan menyampaikannya? Aha, yang akan menyampaikannya kembali adalah Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini terjalin dalam kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55 dengan judul Belajar dari kisah Yakub dengan Laban, Tuhan turut bekerja. Kita mau mendengarkan Kak David Kusuma yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak David. Oke, kakak-kakak, berjumpa lagi. Terima kasih Kak Santi, gitu kan ya. Kita akan share berkaitan dengan metode kelas besar. Nah, saya akan share screen kembali. Nah, ini untuk kelas besar. Usulannya untuk kelas besar sebenarnya mirip gitu ya dengan yang di kelas tengah atau kelas kecil. Yakub mendengar pembicaraan Laban, Yusuf berdoa kepada Tuhan, sama percakapan dengan istrinya juga sama, gitu kan ya. Istrinya pun ini ditambahin ya, istrinya pun juga merasa ya mereka tidak adil gitu kan ya, seperti itu. Nah, terus kemudian Yakub pulang tanpa memberitahukan Laban. Laban mengejar Yakub tapi Tuhan campur tangan. Saat Laban menemukan Yakub, dia tidak berani bertindak berlebihan. Tuhan kembali campur tangan melindungi Yakub. Yakub dan Laban mendirikan tugu peringatan Galet gitu ya di ayat yang 48 itu gitu kan ya, bahwa mereka nggak akan saling mengganggu. Tuhanlah yang menjadi saksi mereka, begitu, seperti itu. Itu aja tambahannya. Kasih penyampaian sama dengan gambar, tapi gambarnya lebih dewasa begitu ya. Ini tadi lebih ini ya, lebih kecil. Terus ini ada ininya apa namanya? Peta gitu ya. Supaya lebih membayangkan seperti itu. Udah, ini sudah. Ini yang membangun itu ya, tugu. Nah, ya, terus kemudian akhirnya Laban pun memberkati cucu-cucu dan anak-anaknya dan membiarkan mereka pergi bersama Yakub begitu. Itu dengan gambar. Kemudian saya juga men-sharingkan dengan bingo, people bingo atau bingo gitu kan ya. Nah, biasanya ya kayak gini bentuknya ya, gitu seperti itu. Nanti kakak-kakak akan kasih preprint gitu kan ya. Nanti kasih setiap anak satu begini gitu kan. Ini adalah kata kunci yang tadi itu kan, seperti itu. Nah, nanti selama Anda bercerita, anak-anak harus menyimak tuh gitu kan ya. Kalau misalnya ada kata Tuhan gitu ya, maka dia harus mencentang gitu ya, ataupun memberikan tanda. Misalnya ya Yakub mendengar anak-anak Laban sedang protes gitu misalnya. Wah, itu berarti satu mendengar. Dan kemudian dia berdoa dengan Tuhan. Wah, Tuhan gitu kan ya. Dan eh, Yakub pun menceritakan kepada istri-istrinya bahwa dia telah bekerja dengan keras, engkau yang melihat segala sesuatunya, bahwa aku sungguh-sungguh bekerja, dan kalaupun aku mempunyai banyak harta, kambing, domba gitu kan, itu karena campur tangan Tuhan. Oh, campur tangan ada. Nah, kalau sudah tiga gini,
mereka bisa bilang bingo gitu kan ya. Nanti ada salah satu kakak guru yang langsung kasih aja apa permen atau kasih puding atau apa gitu yang sudah bingo gitu kan ya. Dan terus dia mengikuti lagi gitu kan ya untuk mendapatkan bingo. Bingo itu harus 3 mendatar, 3 menurun ataupun menyerong juga bisa begitu. Pokoknya yang sudah ditanda-tandain dia dapat langsung di iniin di apa dikasih tanda terus bilang bingo gitu ya. Yang bingo langsung dikasih sesuatu gitu ya. Nah, kakak yang bercerita tetap aja bercerita seperti itu. Dan anak-anak tetap harus mendengar. Saya buatin 10 10 variasi. Jadi ininya beda-beda kan. Ini kalau yang di sini Tugu Galet yang di sini. Kalau yang ini pulang kampung, bukan pulang kampung ya, itu pulang kampung. Terus kemudian yang di sini mengejar. Nah, ini terus campur tangan menolong. Yang ini pulang kampung Tuhan gitu. Jadi beda-beda. Ada 10 variasi itu gitu ya. Langsung kasih aja gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada yang bingo, ada yang belum gitu ya. Karena memang berbeda letaknya. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Ya, itu ya nanti ininya pun juga ada 10-nya itu sudah ada tinggal di print-print nanti kakak-kakak. Biasanya saya print di karton gitu ya supaya agak tebel seperti itu. Gitu. Nah, yang untuk kelas besar itu tambahannya plus nanti kalau mau pakai yang di atas kalau kakak-kakak rasa oh bisa nih gitu kan ya. Meskipun itu untuk kelas kecil tapi bisa juga untuk kelas besar, boleh-boleh aja gitu ya kakak-kakak ya. Nah, ayat hafalannya jadi full gitu kan ya. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus pujiannya Allahku besar dan kuat sama NKB 170. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang gelap. Nah, gitu ya kakak-kakak. Nah, demikian sharing saya. Kiranya ini sekali lagi, kiranya ini boleh menginspirasi kakak-kakak sehingga kakak-kakak boleh menyampaikan dalam apa kepada anak-anak apa dengan semangat gitu ya, fresh gitu kan. Terus kemudian anak-anak pun tertarik gitu kan ya akan mendengarkan Anda karena kita nggak monoton gitu ya, tapi kita punya variasi untuk setiap kali kita bercerita seperti itu. Sehingga semoga anak-anak juga semakin setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat melayani kakak-kakak semua. Terima kasih. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar dan kakak-kakak. Kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga metode pengajaran di setiap kelas batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak dapat menyaksikan tayangan ngulik Alkitab untuk menyimak kembali, mengulik lagi nih teks Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan kami aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu untuk dapat melengkapi aktivitas yang akan kakak-kakak siapkan untuk anak-anak, dan juga kakak-kakak dapat menyaksikan lagu anak sekolah minggu untuk kakak-kakak nih menambah perbendaharaan lagu-lagu sekolah minggu, bagaimana cara menyanyikannya yang tepat untuk anak-anak sekolah minggu. Baiklah, kita akan mengakhiri episode kali ini. Kita akan akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah anak-anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada anak sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan masih harus mempersiapkan bahan ajar dengan teman-teman, satu tim. Kiranya Bapa berkati, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang dengan tema maupun bacaan Alkitab untuk kita sampaikan pada anak sekolah minggu. Sampai jumpa.